Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Saya Yuni Rumbarar bersama tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama kami. Diduga dianiaya, seorang pemuda ditemukan tewas bersimbah darah di halaman sebuah rumah di Kabupaten Merauke. Seorang wanita hilang saat berkebun di Kampung Meukisi, Kabupaten Jayapura. Sekolah disegel pemilik ulayat tanah, ribuan siswa terlantar. Warga di Jalan Gemaripah, Kudamati, Kabupaten Merauke digegerkan dengan penemuan jasad seorang pemuda. Jasad pemuda tergeletak di halaman salah satu rumah. Warga yang panik langsung melapor ke polisi. Polisi yang datang langsung mengevakuasi jasad tersebut. Warga mengaku sempat mendengar suara keributan sekitar pukul 4:30 dini hari, namun mereka tidak berani keluar rumah. Subuh tadi itu ya? Iya. Memang sebelumnya ada lihat dengar suara-suara ribut? Cuman lihat saja. Maksudnya Maksudnya cuma dengar, saya tidak lihat. dengar aja ya? Ya. Langsung ibu lapor ya? Karena saya di dalam juga. Oh di dalam, tidak berani keluar ya? Iya. Dengarnya ada mereka bertengkar kah, ribut ya? Cuman dengar kayak bunyi. Untuk kejadiannya sendiri pastinya menurut informasi orang yang tinggal di rumah kos ini, mereka mendengar ribut-ribut sekitar jam 4.30-an. Tapi mereka tidak berani keluar. Jam 6 ada masyarakat yang datang melaporkan bahwa terjadi diduga kasus pembunuhan. Kami langsung merespon. Sementara di tubuh korban ada temuannya seperti apa? Mungkin bekas-bekas tusuk apa? Benda tajam? Ada bekas luka, kita lihat seperti diparangi ini. Di parangnya. Oke. Kemudian BB di lapangan Pak Kasat? Untuk sementara tim dari Reskrim Intel lagi mencari Oke, siap. Ini laki-laki? laki-laki. Umur berapa tahun Pak Kasat? Kita belum tahu, Oh. identitasnya kita belum dapat. Siap. Polisi masih menyelidiki penyebab kematian korban dan mencari pelaku. Di lokasi kejadian juga, polisi menemukan 2 buah balok yang berlumuran darah. Diduga balok itu digunakan untuk menganiaya korban. Saat ini, jasad korban masih berada di rumah sakit dan akan dilakukan autopsi sebelum diserahkan ke keluarga. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Seorang wanita bernama Damina Bawai berusia 60 tahun dilaporkan hilang sejak 12 Mei lalu saat berkebun di Kampung Meukisi, Distrik Yokari, Kabupaten Jayapura. Keluarga akhirnya melapor ke polisi karena cemas Damina hingga saat ini belum pulang dan tanpa kabar. Terakhir Damina izin berangkat ke kebunnya berjarak sekitar 2 km dari kampung. Menurut keluarga, Damina kerap pergi ke kebun dan biasanya siang atau sore hari sudah pulang. 9 anggota tim SAR Jayapura bersama anggota keluarga dan kepolisian masih terus mencari korban. Saat ini tim Rescue Jayapura lagi melaksanakan pencarian Ibu Damina Bawai yang dari tanggal 12 hingga saat ini belum kembali dari kebun, dan saat ini ya, tim kami dibagi menjadi 3. Tim yang pertama menyusur lewat pantai, tim yang kedua menyusur lewat gunung, dan tim yang ketiga melaksanakan drone. Tim SAR terbagi menjadi 3 kelompok. Mereka menyisir lokasi hingga ke pantai dan juga menggunakan drone untuk memantau area dari udara. Keluarga hingga saat ini masih menunggu dengan cemas dan berharap tim SAR dan kepolisian berhasil menemukan Damina. Arthur melaporkan dari Kabupaten Jayapura, Papua.
Ribuan siswa di SMA Negeri 3 Merauke terlantar karena sekolahnya disegel oleh pemilik hak ulayat tanah. Penyegelan ini sudah 2 kali dilakukan pemilik hak ulayat tanah karena belum menerima ganti rugi. Siswa yang datang hanya bisa berdiri di pinggir jalan. Kepala Dinas Pendidikan Merauke Ignatius Sugiarto mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan pemilik hak ulayat dan akan diselesaikan secara damai. Penjelasan seperti ini Pak Kadis. Bu, wartawan aja kan? Iya. Nanti setelah putus pulih baru. Iya. Setelah Anda artinya begini, ini langkah selanjutnya dari pihak pihak finalnya belum ada. penyampaian saya, yuk nanti kok nggak enak nanti. Memang sama sekali belum pernah terbayarkan Pak Kadis. Saya bisa saya jelaskan tapi nanti pulih. Oh, siap. Ya, kalau sudah dibuka palang baru nanti saya komentar ya. Oke, Ya, sip. nanti biar jelas. Tuntutannya berapa Kadis tuntutannya? Slot-slotnya ada semua ini. Tuntutannya berapa Kadis tuntutannya nih? Yang tuntutannya berapa miliar ini? Kalau tuntutannya nggak ada Pak. Yang jelas kalau kita sekarang itu semua pemerintah dalam arti SMA 3 itu semua sudah lengkap, bukti-bukti surat gitu. lengkap. Jadi kalau dia mau tuntut sekarang lagi itu tuntutan apa lagi mau dituntutkan begitu. Sip. Jadi itu yang kita yang tidak tahu apa isi di dalamnya, apa kemauan itu tidak tahu. Yang jelas ya. Akibat disegelnya sekolah, proses belajar mengajar di SMA Negeri 3 Merauke lumpuh total. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pemerintah Provinsi Papua menggelar rapat bersama KPU, Bawaslu, dan Polda Papua terkait persiapan pemungutan suara ulang atau PSU. Usai rapat, Pemprov Papua resmi menyerahkan dana PSU ke KPU, Bawaslu, Polda Papua, serta Kodam. Penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah atau NPHD disaksikan langsung Wakil Menteri Dalam Negeri Ripka Haluk. Wamendagri Ripka Haluk menegaskan pemerintah Provinsi Papua telah menyiapkan anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD untuk pelaksanaan PSU di Papua senilai 160 miliar rupiah. Anggaran 160 miliar rupiah tersebut dibagi untuk KPU Papua sebesar 93 miliar, Bawaslu Papua 38 miliar, Polda Papua 20 miliar, dan TNI 14 miliar rupiah. Wakil Menteri Dalam Negeri Ripka Haluk optimis pelaksanaan PSU Papua pada 6 Agustus mendatang akan berlangsung aman dan kondusif. Untuk mencegah terjadinya konflik, Ripka meminta pemerintah Provinsi Papua dapat merangkul semua pihak, termasuk tokoh adat dan agama. Jadi yang jelas bahwa kami memastikan bahwa untuk pelaksanaan PSU di Provinsi Papua untuk dukungan dana yang bersumber dari sumber dana APBD sudah siap untuk pelaksanaan PSU di Provinsi Papua pada tanggal 6 Agustus tahun 2025. Atensi kami adalah bagaimana kita melakukan pendampingan kepada pemerintah daerah, dalam hal ini gubernur sebagai perpanjangan pemerintah pusat di daerah. Kita memastikan dukungan APBD khusus dalam PSU ini. Sementara itu, penjabat Gubernur Papua Ramses Limbong meminta KPU dan Bawaslu memanfaatkan dana sebaik-baiknya. Salah penganggaran seperti yang ditanyakan tadi sudah clear dibiayai dari APBD provinsi. Totalnya adalah 160 miliar 950 juta 672 ribu untuk KPUD, Bawaslu, TNI maupun Polri. Itu kira-kira untuk pembiayaan. Jadi sudah clear, tadi kita sudah sepakat, sudah ditandatangani, nanti tinggal proses administrasinya untuk penyalurannya. Terus yang kedua, bahwa pelaksanaan PSU itu sendiri sudah dalam proses pelaksanaan sosialisasi sekarang tahapannya. Pemungutan suara ulang diikuti 2 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Papua, yakni nomor urut 1 Ben Hur dan Konstan, dan pasangan nomor urut 2 Matius Fakiri dan Aryoko Rumaropen. Dari Kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan.